kota Bekasi. Kotanya anak muda, kotanya milenial. Nah, mumpung dalam semangat kemerdekaan, aku, Vania Valencia, yang ngajakin kalian semua untuk datang ke coffee shop yang ada di Bekasi yang tentunya instagramable dan juga keren banget. Mulai dari yang konsepnya industrial sampai yang ada rooftopnya, pokoknya yang milenial banget nih untuk kaum milenial saat ini. Dan tentunya inilah yang menjadi alasan kenapa sih Bekasi itu menjadi kotanya anak muda, kotanya milenial. So, buat kalian yang penasaran kira-kira coffee shopnya kayak gimana, langsung ikutin aku terus ya. Sekarang aku lagi ada di tempat coffee shop yang tentunya anak tongkrong Bekasi pasti tahu. Ya bener banget, aku sekarang lagi ada di Kitiran. Keren banget kan, ini tuh bener-bener super duper instagramable banget di dalam maupun di bagian outdoornya. Kalian bisa lihat dari interior desainnya sendiri bener-bener bagus banget. Kita tuh kayak berasa lagi ada di tengah hutan, ya nggak sih? Nah, buat kalian yang misalnya penasaran nih kayak gimana nih tempat ini, langsung aja ikutin aku karena habis ini aku bakal keliling-keliling. Oke guys, jadi di sebelah aku sudah ada Bapak Hairoman Yono Putro, Ketua DPRD Bekasi, atau biasa disebut Bang Coy, bener ya Bang? Iya. Oke Bang Coy, boleh Bang Coy dibuka maskernya aja karena kita sudah mematuhi protokol kesehatan, kita udah tes duluan sebelumnya, jadi semuanya masih aman ya Bang Coy ya. Bang Coy gimana kabarnya Bang Coy? Alhamdulillah, ini pagi-pagi seger ya kita ya? Wah seger banget sih Bang Coy, apalagi dengan suasana di sini yang super duper segar gitu. Betul. Ya Bang Coy. Bang Coy, aku tuh mau tanya beberapa hal nih Bang Coy. Apa itu kira-kira? Karena kebetulan Vania ini juga ada kantor di Bekasi dan banyak banget yang Vania mau tanyain soal Bekasi Bang Coy. Silakan, apa Vania? Iya, jadi kalau boleh tahu Bang Coy, kalau kota Bekasi sendiri ini tuh pembedanya tuh apa sih Bang Coy dari daerah-daerah lain? Karena kan Bekasi ini dikenal sebagai kotanya anak muda, kota milenial gitu kan Bang Coy. Iya. Nah itu kalau boleh tahu bedanya apa? Menarik ya pertanyaannya ya. Wah jelas dong. Apa sih nilai yang beda dari Bekasi gitu ya? Iya benar Bang Coy. Sungguhnya itu pertanyaan semua orang gitu. Betul, karena apa? Emang kita sekarang tertantang, setiap kota itu harus punya city branding. Oh oke. Citra kota. Nah, saya melihat ini yang menjadi tantangan besar bagi kota Bekasi. Oke. Yaitu mencari citra kota. Oke. Mungkin kalau Denpasar itu kita lihat ya, kota wisata. Jogja mungkin kota budaya. Benar. Mungkin Bandung itu ya kota fashion gitu ya. Benar. Nah, kota Bekasi mau kemana dia? Nah, inilah yang kemudian kita lihat kota Bekasi kalau misalnya didalami, potensinya banyak ternyata ya. Benar. Minimal ya. Ini kota yang tepat untuk kota Bekasi di usia yang ke-24. Kota muda. Kota muda. Betul. Apa tuh Pak yang mendefinisikan selama ini kita itu mengenalnya kota tua. Oh, gitu Pak. Betul ya? Kan kota tua kan ada di Jakarta. Oh iya. Mereka hanya menyimpan barang-barang yang mungkin lebih tepat museum. Benar, museum. Barang yang bisa melahirkan memori, kenangan gitu ya. Hadir ke sana merasakan suasana itu. Benar. Lalu kalau kita ambil kota muda, kira-kira apa sih yang tertangkap ya? Berarti harapan kita itu muda, artinya kota yang dinamis, segar. Dia bisa melahirkan inspirasi. Anak muda dia menjadi pelaku utama sekaligus pewarna utama kota. Mungkin kreativitas, inovasi, hadirnya anak muda dengan prestasi, kreasi, karya, wah luar biasa. Mudah-mudahan kota itu yang mau kita buat di kota Bekasi. Kayak gambarnya sederhana sebenarnya. Nah itulah kayaknya ke depan kita melihat, maaf kalau lihat dari data, ternyata 27% warga kota Bekasi itu milenial dia. 24 sampai 39, itu 27%. Oke.
Lalu yang berusia 8 atau 8 tahun sampai 23 tahun itu 26%. Kalau digabung keduanya itu berarti 50%. Artinya yang berusia 8 sampai 39 tahun itu 50%, separuhnya. Itu anak muda. Menarik. Kita nggak bicara masalah yang anak-anak kecil nih ya, yang berusia di bawah 7 tahun gitu. Tapi anak muda ini kan resources luar biasa. Gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dari usia produktif Kota Bekasi, 72% itu usia produktif. Yang katanya orang ekonomi, dia kalau dimanfaatkan bonus demografinya ini, maka dia akan menggerakkan 30% perekonomian. Nah, tinggal bagaimana mengarahkan energi yang besar ini untuk membangun kota. Nah, kota muda itu kelihatannya pas deh. Sehingga ada ruang ekspresi, ruang aktualisasi anak muda. Tinggal kita ini yang tua-tua, tua ya. Yang generasi di atasnya ya. Memfasilitasi itu. Benar Pak. Menciptakan itu, mendorong itu sehingga mereka itu nyaman dan kemudian inilah kota kita gitu. Boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bang Coy. Untuk orang-orang di luar sana nih yang mungkin penasaran dengan Kota Bekasi nih Bang Coy. Kira-kira ada nggak sih Bang Coy alasan kenapa sih orang itu tuh harus tinggal di Bekasi gitu? Memang harus kita akui, orang tinggal atau berdomisili itu ingin dapatkan suasananya. Mereka ingin dapatkan keamanan, nyaman, terjangkau, mudah tentunya terjangkau dengan kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Dan ini kelihatannya harus ditangkap menjadi peluang. Semakin Kota Bekasi mampu menghadirkan suasana itu, pasti orang akan berbondong-bondong. Benar. Kota Bekasi ya saat ini menjadi salah satu tidak hanya kota satelit, tapi kota megapolitan. Karena hampir 2,5 yang memang ber-KTP Bekasi. Kalau tambah yang tidak ber-KTP tinggal Bekasi bisa 2,8 juta. Ini tentunya menjadi pertanyaan seberapa besar keberhasilan kita membuat suasana itu hadir di Kota Bekasi. Nah, kita lihat salah satu tren yang menarik adalah Kota Bekasi sudah mulai dihiasi dengan bangunan vertikal, apartemen, hotel, gitu ya. Nah, itu tentu akan merubah wajah. Nah, kita berharap hadirnya orang penduduk yang di Kota Bekasi ini tidak menjadi semakin sumuk. Gerah, betul, gerah biasanya ya, sumuk atau gerah, tapi harus semakin aman. Benar Bang Joy, mungkin kayak di setiap aksen jalannya pun juga bisa ditambahkan sesuatu yang bisa dibuat konten seorang. Mungkin kan generasi milenial kan sekarang sukanya buat konten ya Bang Joy. Konten kreatif ya? Iya benar, jadi mungkin di setiap jalannya bisa dibikin salah satu aksen apa yang mungkin bisa dijadikan tempat untuk spot generasi milenial untuk membuat konten Bang Joy. Terima kasih Fania. Iya, boleh banget. Kayaknya suara muda harus banyak dengar ya. Kita yang tua kurang kedengaran. Benar, menarik kayaknya. Jadi anak muda itu adalah mereka yang punya karakter baru. Mereka biasanya tidak suka menunjukkan diri. Mereka justru suka kolaborasi. Iya benar. Nah, tempat berkumpul, tempat pusat kreativitas di Kota Bekasi, kayaknya bagus sekali untuk ditumbuhkan. Sehingga dengan mereka itu merumpi gitu ya. Kemudian guyup, ketemu, sharing informasi, mudah-mudahan ada gagasan baru ya, yang segar ya. Benar. Sehingga produktif untuk membangun Kota Bekasi. Terima kasih Fania. Cuman kalau dari Bang Joy sendiri, mungkin kedepannya apakah ada plan yang sekiranya sebentar lagi mungkin yang akan diadakan untuk warga Bekasi mungkin Bang Joy? Iya, memang saat ini kan Bekasi punya visi kota cerdas, kreatif, maju, sejahtera, ihsan. Kita berharap tentunya hadirnya anak-anak muda itu bisa memperkuat visi kreatif sehingga Kota Bekasi menjadi kota kreatif. Tentunya kreatif ini bisa beragam, bisa masuk dari sektor seni budaya gitu ya, dari ekonomi sehingga menjadi ekonomi kreatif. Nah, kelihatannya ke depan kita ingin mempertegas, ingin memperkuat potret Kota Bekasi kota muda, di mana hadirnya anak-anak muda yang kemudian tervalidasi sehingga kota kreatif sebagai kota yang unggul berbasis ekonomi kreatif bisa dihadirkan Kota Bekasi. Silahkan bagi mereka yang ingin menghiasi Kota Bekasi dengan kuliner gitu ya, dengan seni budaya. Kayaknya kita sebagai wakil rakyat ingin dengar tuh
kira-kira kota yang seperti apa sih ya yang mudah-mudahan menjadi milik anak muda sekaligus nyaman untuk didiami dan ditinggali. Benar Bang Joy, karena seperti yang sudah dibilang Bang Joy sebelumnya, kalau memang kebanyakan warga Bekasi itu generasi milenial ya Bang Joy. Betul. Dan kalau misalnya memang dari kota Bekasi sendiri memiliki fasilitas yang mungkin bisa digunakan oleh generasi milenial, nggak akan kemana-mana warganya Bang Joy. Betul, Jadi, mudah-mudahan benar. dengan menambah banyak fasilitas publik, di mana taman tematik gitu ya, Iya, benar. kemudian pusat-pusat kreativitas, mudah-mudahan bisa membantu hadirnya kreasi dan karya anak muda Kota Bekasi. Benar banget Bang Coy, sangat menarik nih. Jadi buat kalian generasi muda, generasi milenial yang mau cari konten, saya mau buat konten di mana ya asiknya. Nah nggak usah jauh-jauh, sebenarnya di Bekasi pun juga udah ada banyak banget. Salah satunya coffee shop ini juga yang super duper instagramable banget dan cocok banget buat kalian generasi milenial untuk buat konten di sini. Sebelumnya aku benar-benar thank you banget nih Bang Joy udah diberi waktunya untuk bisa bertanya beberapa hal soal Kota Bekasi. Dan buat kalian semua yang misalnya masih kepo nih, kira-kira habis ini kita mau kemana lagi ya tempat instagramable dan cocok untuk kalian, langsung ikutin kita terus karena habis ini kita juga akan lanjut lagi ke tempat-tempat yang lebih menarik lagi. Thank you banget Bang Joy sebelumnya. Makasih Fania ya. Kayaknya kita bisa menikmati kembali pada pertemuan datang. Saya akan berangkat dulu ke beberapa aktivitas. Semoga Fania bisa memberikan inspirasi. Terima kasih. Tampilnya kota muda, kota kreatif di Kota Bekasi. Amin. Terima kasih Fania. Terima kasih Bang Joy. ya. Oke, siap Bang Joy. Iya. Mari Fania. Iya, siap Bang Joy. Kalau kita udah pesen tapi nggak dicobain, kita langsung cobain aja kali ya. Di sini juga higienis banget, dia taruh di air gitu guys. Kita langsung cobain aja dari siomaynya. Jangan salah, ini itu tempat kopi spesial loh guys. Kira-kira apa yang spesial di tempat kopi ini ya? Pasti pada penasaran kan? Makanya ikutin aku terus. Super spesial dari coffee shop ini. Nah, yang ini itu udah ada krim macchiato. Kita langsung cobain aja kali ya. Seger banget guys, buat kalian pecinta kopi harus cobain ini enak banget. Terus lanjut lagi di sini ada minuman khasnya dari Baliko sendiri. Langsung cobain aja kali ya. Enak banget guys, wajib banget, yang ini juga harus wajib. Oke, tapi guys, selain minuman yang spesial ini, ada satu hal lagi yang spesial banget di coffee shop ini. Kira-kira apa ya? Ikutin terus ya.
Coffee Shop Baliko. Kapan lagi kan bisa ngeliat sunset di rooftop kayak gini? Oh ya guys, thank you banget untuk kalian semua yang udah nontonin aku dari awal sampai akhir keliling-keliling kota Bekasi. See you on the next episode ya guys. Nantinya aku juga bakal keliling lagi coffee shop lain ataupun tempat-tempat unik lain di kota Bekasi. Kota Bekasi, kotanya anak muda, kotanya milenial. Bye! Semoga hadirnya anak-anak kota Bekasi yang kreatif, dinamis, penuh dengan gagasan baru, mampu menghadirkan kota Bekasi yang cocok, ramah, peduli bagi anak muda, kreatif, dan menjanjikan masa depan yang lebih baik. Demikian harapan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.